Selamat siang, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda. Hari ini kita memperoleh kebenaran firman Tuhan yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Eh, Biasanya kalau kita berduka, kehilangan orang yang kita kasihi atau orang yang sangat-sangat dekat dengan kita, pasti kita akan menangis. Pasti kita akan berkabung dan berduka sangat lama. Tetapi bacaan firman kita hari ini menarik karena ada sebuah kematian yang diterima oleh seorang Nabi Yehezkiel, yaitu istrinya, tetapi ia diminta oleh Allah untuk tidak berkabung, untuk tidak menangis. Bacaan ini terambil dari Yehezkiel pasal 24 ayatnya yang ke-15 sampai 27. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Allah meminta Yehezkiel untuk tidak berkabung, ini bukan berarti Allah melarang kita untuk bersedih. Allah melarang Yehezkiel untuk meratapi seseorang yang ia cintai dan telah tiada gitu ya. Bukan letterlek atau searafiah demikian jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan salah satu orang yang dikasihi oleh Yehezkiel diambil dan dia diminta untuk kuat, dan orang-orang heran pada saat itu, karena bagian ini merupakan momen yang mau dipakai untuk Nabi Yehezkiel, bahwa ada masanya akan tiba waktunya umat Israel, untuk khususnya orang Yehuda saat itu, bahwa mereka akan mengalami duka yang sangat mendalam sampai mereka tidak tahu lagi untuk mengekspresikannya. Dan ini sebenarnya salah satu bagian yang paling keras yang dilakukan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel untuk mengingatkan umat saat itu yang ditegur berulang-ulang kali tetapi masih jatuh di dalam dosa yang sama. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, gambaran tentang Yehezkiel kehilangan istri tercintanya itu menjadi sebuah gambaran bagaimana Allah pun mengalami duka yang luar biasa ketika kehilangan umat atau orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipercaya, yang seharusnya totalitas kepadanya, mengasihi Allah, berserah kepada Allah, tetapi jauh dari dia, dan dia harus memberikan sebuah peristiwa peringatan yang lebih besar kepada mereka. Sebenarnya Allah sangat berduka. Tetapi ketika itu terjadi, Allah tahu itu untuk sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa apapun yang paling berharga bagi mereka, itu sebuah kesia-siaan. Sehingga pada puncaknya, ketika ayat 27 dikatakan demikian. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga gambaran apa yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel terhadap umat saat itu menjadi pembelajaran buat kita pribadi lepas pribadi. Betapa sering Allah itu mengingatkan, menegur kita dengan hal kecil, hal sederhana, hal yang mungkin besar juga gitu ya. Tetapi kadang kita umat yang dikasihinya ini bebal, kalau bisa dibilang bebal gitu ya, tidak mau mendengarkan, sehingga pada akhirnya kita harus kehilangan yang paling berharga dalam diri kita terlebih dahulu, baru kita sadar bahwa kita adalah manusia yang semestinya sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, berbalik kepada Allah, dan menyerahkan segala pikiran, perbuatan, dan tindakan kita kepada Allah. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita saling sehati sepikir dalam terang cinta kasih Tuhan, agar situasi pandemi ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan
semakin jauh dari Tuhan. Tuhan memampukan kita sehati sepikir dalam cinta kasih Tuhan. Amin.